Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Laili Snita Noviandika dengan NIM 2003-21103x60. Saya berasal dari kelas Agribisnis B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait tiga komoditas, yaitu komoditas sapi potong, komoditas jagung, dan komoditas garam. Komoditas sapi potong. Permasalahan terkait sapi potong adalah masih lemahnya dukungan politik dan kebijakan pembangunan industri ternak sapi potong di Indonesia. Permasalahan pola pengembangan, terutama dalam 3,5 dasawarsa terakhir yang mengedepankan pengembangan ternak rakyat dan semakin mengurangi peran peternak besar. Kemudian permasalahan terkait kurangnya ketersediaan bibit atau bakalan sapi, terutama yang bermutu baik atau bibit unggul, dan adanya permasalahan lahan untuk mengembangkan peternakan yang semakin terbatas. Untuk kebijakan terkait komoditas sapi potong sendiri, yaitu penetapan pola inti plasma, pola peternakan sapi terpadu, pola unit pelaksanaan pengembangan dan pembinaan peternakan sapi atau UP4S, sehingga diharapkan produktivitas sapi potong dapat dikendalikan secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan proses yang sedang berjalan. Pendapat saya terkait komoditas sapi potong jika dianalisis menggunakan 5W+1H, yaitu perkembangan peternakan sapi di Indonesia secara umum masih sangat memprihatinkan. Sebagian besar produksi daging sapi di Indonesia hampir seluruhnya diperoleh dari peternakan rakyat, yaitu sebanyak 78%, dan sisanya dari impor yang dilakukan oleh pemerintah. Yang menyebabkan permasalahan pada komoditas sapi adalah kurangnya dukungan kebijakan terkait pengembangan sapi potong dan ternak yang memiliki keterbatasan permodalan, teknologi, akses pasar, dan akses informasi. Untuk permasalahan terkait komoditas sapi potong hampir banyak ditemui di berbagai wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Permasalahan ini masih terus terjadi karena ambisi pemerintah untuk mengejar target swasembada daging sapi tanpa diimbangi dengan kemampuan produksi. Oleh karena itu, target swasembada daging sapi sebaiknya ditinjau ulang agar tidak mengganggu komoditas lainnya. Kemudian solusi untuk menangani permasalahan sapi potong, salah satunya adalah meningkatkan produksi sapi dalam negeri. Selain itu, pemerintah bersama dengan dunia usaha perlu merumuskan kebijakan yang komprehensif untuk pembangunan branding farm yang dapat menghasilkan dan menyediakan bibit sapi unggulan, termasuk melalui rekayasa genetik atau transfer embrio transfer, penyediaan lahan, pembiayaan infrastruktur, sumber daya manusia di bidang branding dan pembibitan. Kemudian perbandingan peternakan sapi potong di Indonesia dengan Australia, yaitu Australia mempunyai sistem peternakan, yakni sistem pengembalaan. Nah, sistem pengembalaan ini mempermudah peternak sapi di Australia mendapatkan makanan untuk sapi mereka, berbeda dengan sistem yang ada di Indonesia, yaitu sistem kandang yang membuat kos ternak jauh lebih mahal, dan sejak dahulu masyarakat Indonesia tidak serius dalam melakukan bisnis sapi. Para pemilik sapi hanya sekedar memiliki hobi dan status sosial di masyarakat. Yang kedua adalah komoditas jagung. Pengembangan komoditas jagung di Indonesia masih mengalami beberapa kendala, antara lain masih sedikitnya penggunaan benih hibrida, kelangkaan pupuk dan kelembagaan yang belum berkembang, serta teknologi pasca panen dan panen yang belum memadai, dan lahan garapan yang masih sempit. Menurut pendapat saya terkait komoditas jagung di Indonesia jika dianalisis menggunakan 5W+1H adalah produksi jagung di Indonesia itu mengalami peningkatan pada beberapa tahun terakhir. Nah, faktor yang mendukung peningkatan produksi jagung di Indonesia ini adalah proses budidayanya. Untuk permasalahan pada komoditas ini disebabkan
oleh rendahnya produksi jagung yang disebabkan oleh teknologi bercocok tanam yang masih kurang baik, kesiapan dan keterampilan petani jagung yang masih kurang, penyediaan sarana produksi yang masih belum tepat, serta kurangnya permodalan terkait kebijakan sistem legowo pada tanaman jagung yang lebih terarah pada peningkatan pemerintah intens cahaya matahari untuk mengoptimalkan fotosintesis dan asimilasi serta memudahkan pemeliharaan tanaman. Kemudian pemanfaatan sistem legowo ini berkaitan dengan peningkatan produksi melalui peningkatan indeks tanaman jagung. Dengan peningkatan tersebut, maka hasil panen akan mengalami peningkatan dan pengolahan lahan akan menjadi efektif. Untuk solusi dari permasalahan yang dihadapi petani jagung di Indonesia sendiri adalah penerapan sistem legowo pada tanaman jagung agar dapat memudahkan pemeliharaan tanaman, terutama penyiangan gulma, penggunaan cara manual atau herbisida, pemupukan serta pemberian air sehingga mampu meningkatkan produksi jagung. Untuk perbedaan pertanian jagung di Indonesia dengan yang ada di Jepang adalah pemerintah Jepang saat ini itu sudah memberikan subsidi bagi pengembangan 20 jenis robot yang mampu membantu berbagai tahapan pertanian jagung, mulai dari pembenihan sampai pemanenan produk komoditas jagung. Sedangkan di Indonesia sendiri itu penggunaan teknologi pertanian masih termasuk konvensional dan tidak sebanding dengan penggunaan teknologi yang sudah maju di negara Jepang. Kemudian komoditas garam. Tambak garam yang ada di Indonesia sebagian besar masih menggunakan metode tambak garam tradisional, sehingga produksi dan kualitas garam yang dihasilkan masih belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional. Kurangnya areal produksi tambak garam di Indonesia mengakibatkan rendahnya produksi garam yang dihasilkan sehingga perlu adanya penambahan areal tambak garam yang modern. Kebijakan terkait komoditas garam di Indonesia di mana guna untuk mendorong peningkatan kemampuan pemenuhan kebutuhan garam nasional melalui produksi dalam negeri. Pada tahun 2009, pemerintah mencanangkan program swasembada garam nasional. Hal ini sangat dimungkinkan. Karena apa? Mengingat lahan potensi garam di Indonesia yang tersebar di 9 provinsi. Untuk solusi permasalahan yang dihadapi pada komoditas garam sendiri adalah penyediaan sarana prasarana usaha pergaraman, kemudahan dalam memperoleh sarana usaha pergaraman, kemudian jaminan kepastian usaha, jaminan resiko penggaraman, serta perlu adanya pemanfaatan teknologi modern sehingga bisa mencapai standar kualitas sesuai kebutuhan industri dan akan meningkatkan serapan garam lokal, serta perbandingan antara pertambakan garam Indonesia dengan Australia terletak pada kurangnya kemurnian garam lokal dengan rata-rata maksimal mencapai 94% saja kandungan NaCl-nya, sedangkan yang dibutuhkan itu sebanyak 97% ke atas. Keterbatasan lahan petani juga menjadi penyebab. Petani hanya memiliki luas lahan 1-2 hektar. Karena itu, petani kesulitan memisahkan tahapan pengendapan dan tahapan pengkristalan. Pada perbedaan lain adalah perbedaan cuaca menjadi penyebab kualitas garam di Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan kualitas garam yang ada di Australia. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata, ucapan maupun tindakan, baik yang saya sengaja maupun saya tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.